biasa pakai troli, yang ini bisa tidak dibagi ya. Kelihatan nggak? Enggak. Oke, kita persiapkan dulu yang on sterilnya dulu ya. Oke, Hipavik sama plester kita siapkan. Ini perlakan. Ya, perlak kita tidak di bawah. Kalau di bawah itu pasang kateter, wash out atau apa namanya, huknah ya. Tapi kita di pinggir. Ini terlalu besar kalau untuk ganti balutan ya. Harusnya seperempatnya dari sini. Ya, cukup segini. Ya, di pinggir aja. Ya. Kalau tidak ada tempat sampah, bisa bengkok untuk di dekat pasien. Ya. Tapi bisa juga kalau misalkan ini lukanya cukup besar, kita siapkan keresek aja. Ya, jadi bisa langsung dibuang pakai keresek ya. Tuh. Kemudian kita cuci tangan dulu, pasti ya, jelas. Harus 7 langkah kalau masih apalagi sampai ke pergelangan. Oke, sudah. Baru tuh belum dong. Kita siapkan dulu handscoonnya steril, kita masukin ke dalam. Jadi kalau handscoonnya bersih, misalkan tadi handscoonnya kita ngambil dari tempat box handscoon ya, nanti aja dipakainya ya, tunggu sebentar ya. Oke, kita isi dulu bensin betadine. Dibakar betadine ya. Ini kan pakai pijit gini kadang suka susah gitu ya, jadi kayak bensin gitu. Iya. Ya biasanya NaCl-nya langsung dari NaCl ya. Iya. Yang punya pasiennya itu sendiri. Oke, kebutuhan kasa sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya, kasa basah dan kasa kering. Oke, kita pakai segini dulu ya. Waktu itu mah kalau steril handscoon di dalam ya. Terus prinsip ya, kalau steril pakai handscoon ya. Jadi kita biasanya tidak harus memerlukan pinset ya, cukup pakai handscoon gitu. Tapi kalau misalkan handscoonnya bersih, ini kan tidak di dalam tapi di luar, baru kita menggunakan pinset. Pinsetnya harus steril ya. Sekarang mau handscoon bersih atau handscoon steril? Steril. Handscoon steril. Jadi yang di sini kita masukin semua ya. Semua sudah di dalam. Ya, nanti posisi aslinya ini kan ada 2 ini. Ya. Kita masukin aja sama kertas ini. Ini kan steril. Nah, kita bisa ambil menggunakan korentang ya. Kita ambil handscoonnya ya, posisinya. Terus di dalam ini dia sudah terlipat seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil, karena yang ini yang mana, ini yang kiri dulu ya. Kita ambil dari luar, dari luar, tapi
Dari Ya, oke dari dalam karena memang ini untuk di dalam. iya. Ya, gitu. Oke, emang dari dalam. Ya, untuk posisi yang di dalam. Ya. Oke, sudah. Nah, kalau ini dari luar. Sebenarnya ini steril ya. Kita bisa untuk menyimpan alat-alat steril di sini sewaktu-waktu kita perlukan, tapi ingat ya. Oke, kalau tidak nggak apa-apa. Ya ini masih steril semua. Kita steril semua ya. Ini masih steril semua. Prinsipnya semua ini berdasarkan steril semua. Tapi kalau di lapangan bisa steril semua nggak? Pasti pakai handphone yang bersih kan? Tapi gimana caranya menjaga alat-alat tetap steril? Kumaha cik? Nah. Oke, pinsetnya ada? Korentang nggak ada. Ke di lapangan, ke di lembur. Oh, Ayo. di luar gitu. Kita lagi jadi relawan tsunami. Cuman seada-adanya yang ada di tas gitu. Ya. Kalau misalkan cuma ada sarung tangan bersih, ya minimal kasaknya yang steril. Jadi kita bisa ciumpal pakai kasak. Gitu. Ini untuk on. Ya. Karena ini akan membuka. Susu itu masih baru. Udah gerak mah dua-duanya juga gerak. Oke. Kita buang. Ya. Dan ini masih bisa dipakai nggak? Enggak. Masih. Ke pasien. Bisa, ini kan masih steril. Ya. Atasnya masih steril, tapi ujung ininya yang udah gak steril. Oke. Terus ini kalau mau ditaruh boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi nanti nggak bisa dipakai. Tangan kita masih steril? Masih yang ini. Ya, karena nggak bersentuhan dengan luka pasien. Seharusnya saya ini di sebelah situ ya, tapi nggak apa-apa. Ini diperas dulu. Kalau tangan kita steril, diperasnya pakai tangan kita aja, ya. Tapi kalau misalkan tadi pakai sarung tangan bersih, maka pakai dua pinset. Tapi pinsetnya harus steril semua. Berarti yang ini nggak bisa dipakai. Kita ambil yang baru. Biar cepet nih, boleh digini. Tapi kalau misalkan tadi ini kita taruh, ya. Kita ambil, caranya gimana? Ini kan masih pada steril. Ya, chirurgis yang menjepit, ya. Anatomis yang memarah. Kalau misalnya itunya disiapin duluan boleh? Boleh.
Ya, oke tadi kalau misalkan ini steril semua udah aja pakai tangan kita udah lebih cepat gitu. Kita butuh kira-kira berapa? Ini untuk betadinnya. Nah, terus kemudian sebelum kita ini kita ukur dulu kan. Oke. Kita siapin kalau udah siap gitu. Ini untuk kasak keringnya sama kita buka dulu. Jadi nanti kita tinggal pasang. Ini steril semua. Boleh nggak ke pasien kita nggak usah pakai pinset? Boleh. 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 Karena kita pakai handscoon. Kita nggak akan kontak dengan pasien. Tapi tadi kalau kita pakai handscoon yang bersih, ya kita harus pakai pinset. Dan posisi karena misalkan ya ini sudah on, ujungnya harus steril. Posisinya seperti ini. Tapi kalau ini masih steril semua, posisinya seperti ini bisa. Oke, saya karena kanan yang kerja, walaupun nanti agak sedikit pabelit karena posisinya di sini, seharusnya si alat-alat di kiri, jadi bisa langsung gini, ya. Ini steril, ini yang on. Dari ujung sini, ujung paling jauh dari kita, cubitnya dari depan sini, ya, diputar sambil didorong ke arah kita. Nanti nanahnya ngaba-rabainya ke sebelah sini, ya. Dan pembersihan ini, terus ini nggak boleh ke sini ya, karena ini udah ke pasien. Jadi tangan kita ya, cubitkan ke dia deh. Pindahkan lagi dulu karena ini yang akan ke pasien. Ini masih steril. Makanya tadi walaupun agak pabelit karena alatnya di sebelah sini ya. Sama ini seperti ini. Ini harus sampai nanah keluar bersih, kering. Habis. Iya, kalau misalkan Amun henteu saya kayak kok mau luka, biasanya luka pos operasi itu ya suka dikasih drain dulu ya. Nah itu nggak akan dilepas dulu sebelum kering. Jadi si nanah atau air bening biasanya tuh putih dulu kayak pus, lama kelamaan bening. Ah ini mah proteinnya, bukan, itu harus dikeluarin semua. Ya itu harus dikeluarin semua sampai bersih. Ya kemarin saya ngebersihin luka pos operasi laparoskopi mertua saya itu cuman bermodal pakai kasa steril. Untuk membersihin luka aja satu box kasa steril isi 10 kasa itu masih kurang karena terus keluar ya kan. Kalau laparoskopi itu, nah ini ya lukanya kayak gini, dia kan habis ngebuka perut semua, pembersihan, pembedahan, pengangkatan batu empedu, tapi sudah terjadi infeksi pada sekitar batu empedu termasuk hati ya, kemudian ligamen yang ada di sekitar dan sedikit ke pankreas. Itu kan harus dibuang ya. Akhirnya yang harusnya lukanya dengan luas wilayah misalkan hanya 5 kali 5 cm jadi meluas menjadi 10 kali 10 cm di dalam ya. Jadi karena ini dibuka semua itu ya. Jadi saya waktu ngeluarin itu saya sampai pakai, sorry ini udah on ya, saya cuman pakai sarung tangan bersih dulu, belum ke yang steril ya. Jadi sampai ganti sarung tangan 2 kali. Jadi yang pertama itu belum pakai kasa apa-apa. Jadi kasa itu kita taruh di sini saking banyaknya nanah ya. Jadi biar nggak kemana-mana, nggak kena spray ya. Jadi kasa itu udah ditaruhin di sini, kita pijit si perutnya itu walaupun ya, tapi menurut pasien setelah si nanah itu keluar semua bersih baru bisa tidur karena gatel luar biasa. Gatelnya itu di dalam, digaruk gak ada yang gatel, tapi memang di dalam itu juga jarang, makanya bahasa sekarang jarang gitu. Tuh saya gitu. Nah, itu saya pijit dulu ya. Udah dibersihin itu masih belum pakai yang sistem steril dulu karena seharusnya memang steril dari awal gitu. Tapi kalau di lapangan mau gimana lagi, apalagi di rumah
nggak ada alat-alatnya gitu ya. Oke, ya, ya. Ini saya pegang gini nggak apa-apa karena yang saya pegang area steril. Kalau ini nggak boleh. Ya, oke. Ini ceritanya sudah bersih semua. Baru kita tutup. Oke, sekarang sudah boleh ya untuk merapikan. Mana hipafitnya? Kita tidak tutup semua. Jadi kalau pada saat setelah operasi itu harus tertutup semua karena nggak boleh kena air. Tapi kalau ini kan sudah mulai diganti. Jadi tengah-tengah ini pada area luka ini harus nafas. Pinggir-pinggirnya berarti. Jadi kita hanya di pinggirnya saja ya. Tapi kita ukur panjang. Iya itu mah udah. Kan udah ditutup. Udah ditutup, masih steril itu nggak apa-apa. Asal jangan terbuka lama. Lalu kita mintanya pasiennya pakai hipafit ya. Jadi kita ukur, oke, kita bagi 2. Ya kalau saya sukanya dibagi 2, tapi ini boleh aja. Kalau saya karena kemarin yang dirawat kan mertua biar nggak belanja lagi akhirnya dihemat ya. Boleh aja. Yang penting rapi. Kita udah nggak steril ya, tapi lukanya udah tertutup. Memang boleh dilepas buat Boleh, sebenarnya sih nggak boleh, cuma susah ya, kan nempel. Ya boleh dicoba kalau misalkan ini ya Hanskun ya gitu, boleh karena ini udah ditertutup kok. Sebenarnya ada tekniknya, cuma saya lupa lagi biar nggak nempel teh gimana. Oke. Tadi kan ini masih di sini ya. Comot dulu ya. Sinembel. Oke. Sudah.